Trizara Novlin selaku moderator dari kelompok 9. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi latar belakang teks laporan dan menulis teks laporan. Sebelumnya, kami berterima kasih kepada dosen pengampu yaitu Ibu Profesor Dr. Hasnah Faizah, AR, SPD, MPUN, yang telah memberikan kesempatan kepada kami sehingga kami dapat mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Aulia Trizara Novlin, nomor absen 35, selanjutnya rekan saya Aulia Putri, nomor absen 36, selanjutnya rekan saya Aulia Rahmadani, nomor absen 33, selanjutnya rekan saya Dewiana, nomor absen 34. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Aulia Putri. Materi pertama yaitu membangun konteks teks laporan. Ketika sebelumnya sudah membuat proposal penelitian atau kegiatan, langkah selanjutnya ialah membuat laporan yang akan diberikan kepada pihak yang memiliki keterkaitan dengan pembuat laporan. Yang kedua, menelusuri dan menganalisis model laporan. Teks menurut Budi Harso tahun 2007, laporan hasil penelitian dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Bagian depan isi laporan. Pada bagian ini, memuat penjelasan secara general. Keterangan tersebut seperti A. Judul bagian depan penelitian, informasi tentang jenis laporan, peneliti, lembaga yang menaungi, lokasi penerbit, dan waktu penerbitan laporan. B. Judul bagian dalam, memuat informasi tujuan penulisan laporan. C. Halaman pengesahan yang berfungsi sebagai bukti laporan telah disetujui oleh pembimbing untuk dipresentasikan dan disebarluaskan. D. Abstrak. E. Kata pengantar. F. Daftar isi, tabel, dan gambar. Dan yang terakhir, G. Daftar lampiran. Yang kedua, bagian inti laporan. A. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Pada bagian ini, berisi alasan atau argumen penulis mengenai mengapa suatu persoalan tertentu diangkat ke dalam suatu penelitian. Dan yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah menjadi patokan berpikir peneliti dalam menyelesaikan masalah. Materi selanjutnya, yang pertama, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini merupakan bentuk kalimat positif dari rumusan masalah yang merupakan bentuk kalimat tanya. Yang kedua, hipotesis kerja. Pada bagian ini, membuat rancangan berpikir yang berfungsinya pemandu secara teoretis dalam menjawab rumusan masalah. Yang ketiga, batasan dan jangkauan penelitian. Teks bagian ini menyuguhkan penjabaran tentang variabel yang akan diteliti. Yang keempat, manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi menjadi 2, yakni manfaat secara teoritis dan praktis secara teoritis. Manfaat penelitian harus dapat menegaskan apakah hasil penelitian yang dilakukan dapat mendukung kebenaran teori yang sudah ada. Yang kelima, definisi operasional. Bagian ini menyuguhkan informasi mengenai pembatasan terhadap makna dari istilah-istilah yang digunakan di dalam penelitian. Yang keenam, kerangka teoretis. Dalam menguraikan suatu hal, penelitian harus merujuk pada serangkaian teori yang dianggap relevan dengan pokok pembahasan. B. Bab 2. Kajian pustaka. Kajian pustaka merupakan bagian yang juga penting dalam menyelesaikan suatu persoalan yang diangkat ke dalam penelitian. Ketika akan mengangkat suatu persoalan, peneliti pastinya juga berpadu pada teori-teori dari para ahli yang ada. Bab 3. Metodologi penelitian. Metode penelitian berisi rancangan dan strategi pengolahan dan analisis data dalam penelitian. Uraian yang tajam, spesifik, dan rinci dalam bagian ini akan menambah bobot hasil penelitian. Selanjutnya, bab 4, temuan penelitian dan pembahasan. Pada bagian ini menyuguhkan pengolahan data dan pembahasannya. Bab ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah. Dalam hal ini, peneliti dapat memberikan penegasan mengenai hasil penelitian, memberikan konfirmasi atau mendukung kebenaran temuan penelitian sebelumnya atau teori yang digunakan, menunjukkan ketidakbenaran atau menyangkut temuan penelitian sebelumnya atau teori yang digunakan, menemukan teori baru yang berbeda sama sekali dengan penelitian atau teori yang digunakan. Bab 5. Simpulan dan saran. Pada bagian ini merupakan bagian akhir atau penutup dari laporan. Bagian simpulan menyuguhkan penjelasan-penjelasan penting dari keseluruhan laporan penelitian. Simpulan harus disesuaikan dengan tujuan penelitian karena keduanya saling berkaitan. Daftar pustaka. Pada bagian ini menampilkan sumber yang dimasukkan ke dalam penelitian. Penelitian yang dilakukan sudah tentu bukan murni dari hasil pemikiran penulis sendiri. Penelitian ilmiah tetap harus memasukkan pendapat para ahli sebagai penguat atau pembanding. Materi selanjutnya yaitu bagian akhir laporan. Pada bagian ini menyuguhkan lampiran yang memuat dokumen pendukung yang digunakan sebagai pelengkap penelitian. Secara urutannya, bagian akhir ini berisi yang pertama instrumen yang digunakan,
Yang kedua, hasil analisis instrumen. Yang ketiga, data mentah hasil pengolahan data. Yang keempat, tabel hitungan data mentah. Yang kelima, hitungan statistik atau matematis hasil penelitian. Yang keenam, data pendukung. Yang ketujuh, surat-surat keterangan pendukung. Dan yang kedelapan, data-data lain yang berkaitan dan digunakan dalam penyusunan laporan. Selanjutnya, C. Membangun teks laporan. Carilah teks laporan yang akan Anda rekonstruksi, kemudian bacalah teks laporan tersebut secara seksama dan ketahuilah struktur teks serta isinya. Setelah itu, ringkaslah secara bertahap struktur teks tersebut dengan menggunakan bahasa Anda sendiri dengan tidak mengubah konteks yang terdapat pada teks laporan tersebut. Kemudian, rangkailah rangkuman Anda tersebut menjadi sebuah kesatuan dan terakhir periksa kembali bahasa yang Anda susun tersebut dengan menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ringkasan inilah yang menjadi hasil rekonstruksi Anda. Selanjutnya, rangkuman. Teks laporan penelitian merupakan teks yang dibuat untuk melaporkan suatu penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Teks laporan penelitian terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian depan isi, inti, dan akhir laporan. Tiap bagian tersebut memiliki subbagian lagi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.